Perintah Kaisar Naga. Bab 581-585. Bab 581 tidak mungkin. Melihat ini, Barnett Yuan melangkah maju dan berdiri di depan Joseph Zhou, seluruh tubuhnya meledak dengan momentum, pakaian di tubuhnya otomatis bergerak tanpa angin, dan udara dingin menjadi lebih kuat, dan suhu di seluruh ruangan turun beberapa derajat dalam sekejap. Barnett Yuan, saya menghormati Anda sebagai penguasa generasi tua. Anda jangan ikut campur dalam masalah ini, dan saya tidak akan berurusan dengan Anda. Jangan lupa bahwa ini adalah ibu kota. Bahkan jika Anda adalah penguasa pertama sihir di Hong Kong, apa yang bisa kamu lakukan? Keluarga Qinku adalah ular lokal, orang-orangku akan segera datang. Simpson Qin tidak ingin bertarung dengan Barnett Yuan. Bagaimanapun, pihak lain adalah ahli sihir dan memiliki reputasi yang hebat. Simpson Qin benar-benar takut dia tidak akan bisa mengalahkannya. Berhenti bicara omong kosong, jika kamu melakukan sesuatu pada Bos Zhou, kamu akan berurusan dengan seseorang bermarga Yuan. Barnett Yuan sama sekali tidak takut pada Simpson Qin. Kalau begitu jangan salahkan aku. Simpson Qin secara langsung menggoyangkan pedang tipisnya dengan lembut, dan kemudian cahaya putih menyilaukan melintas di ruangan itu. Hanya dengan melihat gerakan ini, kita tahu bahwa kekuatan Simpson Qin tidak rendah, dan dia sudah berada di ranah master yang hebat. Cahaya pedang sangat tajam dan bergerak menuju Barnett Yuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang lain bersembunyi ke samping satu demi satu. Mereka tidak ingin berpartisipasi dalam masalah ini. Apakah itu keluarga Qin atau Joseph Zhou, tidak ada dari mereka yang akan membantu. Bagaimanapun, hasilnya tidak diketahui, dan tidak baik untuk menyinggung siapapun. Anak bodoh. Barnett Yuan mendengus dingin, dan melihat lengan Barnett Yuan menonjol, seperti blower bertiup, dan dia dengan lembut melambai ke depan. Tring. Dengan suara yang tajam, pedang Simpson Qin ditebas di atas lengan Barnett Yuan, dan itu membuat suara tabrakan seperti baja. Pedang tajam seperti itu bahkan tidak bisa melukai lengan Barnett, yang membuat wajah Simpson Qin langsung jelek. Bos Qin, kami tidak ingin sisa saldo 5 miliar Anda. Saya akan memberi Anda piring gosip ini dan mengatur formasi Feng Shui untuk Anda. Jika berakhir seperti ini, bagaimana menurutmu? Barnett Yuan juga tidak ingin melawan Simpson Qin untuk membunuh ikan dan jaring. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota. Jika dia benar-benar menyakiti Simpson Qin, keluarga Qin pasti akan mengejar mereka. Apakah mereka dapat meninggalkan ibu kota pada saat itu tidak diketahui? Mustahil. Simpson Qin menggertakkan giginya, matanya penuh amarah. Hal-hal telah sampai pada titik ini, bagaimana dia bisa menyerah? Begitu banyak orang yang menonton, jika dia setuju, wajah apa yang akan dia miliki di Kyoto di masa depan? Jangan membuatku membunuhmu. Barnett Yuan sedikit mengernyit. Ayo, Simpson Qin meraung, diikuti oleh semburan aura kekerasan. Pedang panjang di tangannya diayunkan lagi, kali ini sinar pedang bahkan lebih kuat, langsung menutupi Barnett Yuan dan Joseph Zhou itu. Joseph Zhou melihat ini, dengan sedikit kengerian di matanya. Dia bukan seorang seniman bela diri, tetapi seorang pengusaha sederhana. Meskipun dia telah melihat dunia, pertempuran seperti itu jarang terjadi. Terutama diselimuti oleh cahaya pedang ini, rasa penindasan membuatnya gemetar ketakutan. Meskipun Barnett Yuan melindunginya, Joseph Zhou masih sedikit takut. Mengetahui bahwa keluarga Qin sangat kuat, dia tidak akan menipu begitu banyak uang, tetapi siapa yang tahu bahwa piring gosip palsu dilelang seharga 10 miliar. Salahkan orang itu, jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Simpson Qin mengetahui bahwa piring gosip itu palsu? Joseph Zhou memelototi Dave dengan kejam, sementara Dave sedang duduk tegak saat ini, dengan senyum di wajahnya, minum teh dengan santai, seperti sedang menonton drakor, dia sama sekali tidak takut dengan cahaya pedang di ruangan itu. Barnett Yuan mengerutkan kening ketika dia melihat Simpson Qin berjuang melawannya, dan kemudian dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan segera lingkaran cahaya terbentuk di sekelilingnya dan Joseph Zhou, seperti perisai pelindung besar, mengelilingi mereka berdua di dalamnya. Saya melihat cahaya pedang di sekitarnya menjadi gila ke arah Barnett Yuan dan Joseph Zhou, tetapi sayangnya mereka semua terhalang oleh penutup pelindung, dan tidak membahayakan mereka berdua. Bab 582 Kesalahpahaman. Melihat ini, wajah Simpson Qin berubah menjadi hijau. Dengan kekuatannya, dia sama sekali bukan lawan Barnett Yuan. Namun, Barnett Yuan tidak mengambil tindakan apapun terhadap Simpson Qin, jika tidak, Simpson Qin akan terluka sejak lama. Pada saat ini, ada langkah kaki yang berisik,
dan kemudian selusin orang masuk, semuanya dengan napas yang kuat, semuanya dipanggil oleh Simpson Kin. Setelah orang-orang ini masuk, mereka langsung mengepung Barnett Yuan dan Joseph Zhou. Ketika Simpson Kin melihat bahwa bala bantuan telah tiba, dia merasa jauh lebih nyaman. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatan keluarga Qin hari ini, dia tidak bisa membiarkan Joseph Zhou pergi seperti ini, jika tidak, keluarga Qin tidak akan memiliki wajah di ibu kota di masa depan. Begitu banyak orang tiba-tiba masuk, dan banyak orang di luar juga mengikuti, termasuk Zaheri Bai, Elias Gu, dan Winston Zhao. Yuki dan Eli mengikuti dengan cermat, mereka takut Dev yang bentrok dengan keluarga Qin. Ketika dia memasuki ruangan dan melihat bahwa orang-orang ini tidak menargetkan Dev, Yuki merasa lega. Ada apa dengan Dev? Yuki bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, Winston juga menatap Richard Bai dan berkata, "Bai tua, apa yang terjadi? Bagaimana bisa Simpson Kin melakukan sesuatu pada Bos Zhou?" Bagaimanapun, Joseph Zhou adalah seorang pengusaha Hong Kong dari China dan Hong Kong. Dia datang ke Kyoto untuk melakukan bisnis hampir setiap tahun. Dia selalu sangat baik. Saya tidak tahu mengapa ada konflik mendadak dengan keluarga Qin hari ini. Richard Bai memberitahu Winston apa yang terjadi. Ketika Winston mendengar bahwa Joseph Zhou menipu, dia sangat marah. Kyoto adalah wilayahnya, dan jika dia secara terang-terangan membawa orang ke wilayahnya untuk menipu uang, bukankah dia tidak bisa melihatnya dengan jelas? Joseph Zhou, kamu sangat berani, kamu berani menipu di Kyoto, apakah kamu tidak mengambil majelis pelindung hukum saya di matamu? Winston meraung pada Joseph Zhou. Meskipun Joseph Zhou berada dalam perlindungan Barnett Yuan saat ini, teriakan marah Zhao Wuji masih membuatnya gemetar. Barnett Yuan melihat bahwa Winston juga terlibat, dan wajahnya menjadi muram dan tidak menentu. Tuan Majelis Zhao, ini hanya kesalahpahaman saja, saya bisa mengembalikan uang itu ke Bos Qin. Joseph Zhou ketakutan. Bagaimanapun, Majelis Pelindung Hukum adalah organisasi resmi. Jika dia benar-benar ingin membujuknya, bahkan jika Barnett Yuan ada di sisinya, akan sulit bagi mereka untuk kembali ke China dan Hong Kong. Winston melihat bahwa Joseph Zhou ingin mengembalikan uang itu, tetapi dia tidak ingin membuat segalanya menjadi lebih besar, jadi dia memandang Simpson Kin dan berkata, "Simpson Kin, Bos Zhou telah berjanji untuk mengembalikan uang itu, bagaimana pendapat kamu?" Simpson Kin baru saja meminta Joseph Zhou untuk mengembalikan uangnya. Karena dia bisa mendapatkan uang kembali, tidak perlu terlalu kaku. Oke, selama uang itu dikembalikan kepada saya tidak akan mengejarnya. Simpson Kin mengangguk dan berkata. Melihat ini, Joseph Zhou buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mentransfer semua uang ke Simpson Kin, sementara Barnett Yuan juga menyingkirkan tutup pelindung. Setelah mentransfer uang ke Simpson Kin, Joseph Zhou memandang Winston dan berkata, "Master Zhao, bisakah kita pergi?" Pergi. Winston mengangguk dan menyingkir. Simpson Kin juga melambaikan tangannya, dan tuan dari keluarga Qin juga menyingkir. Joseph Zhou berjalan keluar dengan Barnett Yuan. Ketika mereka melewati Dev, baik Joseph Zhou dan Barnett Yuan menatap Dev dengan kejam. Tuan Chen, hati-hati, aku khawatir kedua orang ini akan berniat buruk kepadamu. Melihat mata kedua orang itu, Richard Bai menasihati Dev. Tidak masalah. Dev tersenyum tipis. Pameran dan pelelangan barang antik kali ini hanyalah penipuan, dan tidak ada senjata ajaib sama sekali, jadi kali ini Dev menganggap sia-sia. Dev hendak kembali, tetapi dihentikan oleh Simpson Kin. Simpson Kin, apa yang kamu lakukan? Melihat Simpson Kin menghentikan Dev, Winston buru-buru bertanya. Jangan khawatir, Master Zhao, saya hanya ingin berbicara dengannya. Simpson Kin tersenyum sedikit. Bab 583 Pembohong Besar. Jika Anda hanya ingin mengancam saya dengan beberapa kata, saya menyarankan Anda untuk tidak mengatakannya, karena saya tidak suka mendengarkan omong kosong. Dev melirik Simpson Kin dengan jijik, dan berjalan keluar. Anda. Melihat punggung Dev, Simpson Kin mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Jika bukan karena Richard Bai dan Winston Zhao, Simpson Kin tidak bisa tidak melakukannya. Sekarang ada lusinan orang di keluarga Qin, dia tidak percaya bahwa Dev tidak dapat dibunuh. Wah, tunggu saja aku, Winston tidak akan berada di sisimu sepanjang waktu. Simpson Kin mengancam Dev dengan keras. Tapi Dev terus berjalan keluar seolah dia tidak mendengar apapun. Namun, Richard Bai berhenti dan berbalik untuk melihat Simpson Kin. Simpson Kin, dengan keluarga Bai saya di sini, Anda tidak akan pernah bisa menyentuh rambut Tuan Chen. Bah, ketika kakak laki-laki tertuaku kembali dari pengasingan,
keluarga bayimu cuma sampah. Simpson King cemberut dengan ganas. Wajah Richard Bay tiba-tiba menjadi dingin, tetapi pada akhirnya dia berbalik dan berjalan keluar. Simpson King benar, jika dia menunggu kakak Simpson King kembali, keluarga Bay mungkin bukan lawan dari keluarga King. Lagi pula, tidak ada yang bisa menebak betapa menakutkannya kekuatan lawan. Untungnya, keluarga Bay sekarang memiliki seorang kultivator seperti Dave di belakangnya, jadi Richard Bay tidak terlalu khawatir. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah menyenangkan Dave. Setelah semua orang keluar dari ruangan dan datang ke aula, mereka menemukan bahwa Joseph Zhou dan Barnett Yuan, yang telah lama keluar. Mereka tidak pergi, tetapi mengobrol dengan sekelompok orang paruh baya. Dave sedikit bingung, kedua orang ini ketahuan menipu, dan mereka hampir kehilangan nyawa. Namun, setelah melihat pria parubaya yang sedang berbicara dengan Barnett Yuan, ekspresi Winston sedikit berubah, dan dia berjalan dengan cepat. Sekretaris Kong, mengapa Anda punya waktu untuk datang ke sini? Winston bertanya dengan hormat kepada pria parubaya itu. Itu adalah pemimpin yang tahu bahwa Master Sihir pertama di China dan Hong Kong ada di sini, jadi saya datang dan mengundang Master Yuan ke mansion untuk berdiskusi. Kata Sekretaris Kong. Apa yang kamu ingin mereka lakukan? Winston melirik Barnett Yuan dan Joseph Zhou. Tuan Zhao, Anda juga tahu bahwa anak pemimpin telah berbaring selama lebih dari setahun. Sejak Tuan Yuan telah datang ke ibu kota, pemimpin ingin mengundang Tuan Yuan untuk berkunjung. Sekretaris Kong menjelaskan. Oh, Winston hanya mendengus, tetapi tidak ada yang memberitahu Sekretaris Kong bahwa dua orang ini menipu orang di tempat. Tuan Yuan, silahkan, mobilnya ada di luar. Sekretaris Kong berkata dengan hormat kepada Barnett Yuan. Pada saat ini, Barnett Yuan sombong. Dia tahu bahwa orang yang mengundangnya pasti memiliki status dan kehormatan yang sangat tinggi di Kyoto. Lagi pula, seorang sekretaris di sisinya bisa membuat Winston, master dari Majelis Pelindung Hukum Kyoto, hormat. Barnett Yuan berjalan keluar dengan kepala terangkat tinggi, Sekretaris Kong mengikutinya, dan adegan ini juga terlihat oleh Simpson King yang keluar dari ruangan. Ketika dia melihat orang-orang di sekitar Barnett Yuan, wajahnya sedikit berubah, dan alisnya berkerut. Meskipun uangnya telah dikembalikan, dia ditipu, dan keluarga Qin kehilangan banyak muka. Dia ingin menemukan cara untuk membuat perhitungan kepada Joseph Zhou dan Barnett Yuan ketika mereka meninggalkan ibu kota, untuk mendapatkan wajah mereka kembali. Tapi sekarang dia melihat orang yang meminta Barnett Yuan pergi, Simpson Qin segera menolak ide itu. Siapa lelaki ini? Ketika Dave melihat bahwa Winston sangat sopan kepada mereka yang mengundang Barnett Yuan, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tuan Chen, dia adalah sekretaris pemimpin 6 gerbang Kyoto. Saya hanya tidak tahu apa pemimpin seperti itu, mengirim sekretaris untuk mengundang pembohong besar ini untuk melakukan sihir. Richard Bay berkata. Karena Barnett Yuan dan Joseph Zhou menipu bersama, Richard Bay kehilangan semua kekaguman yang dia miliki untuk Barnett Yuan sebelumnya, dan dia langsung disebut pembohong besar. Bab 584. Oh. Dave mengangguk, tidak heran Winston sangat sopan kepada orang ini, ternyata sekretaris pemimpin besar di 6 pintu. Anda harus tahu bahwa di Kyoto, mereka yang dapat memasuki 6 pintu adalah orang-orang dengan identitas yang menonjol dan pencapaian yang luar biasa, dan mereka semua memiliki otoritas tinggi. Pada saat ini Richard Bay bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Zhao, pemimpin besar di 6 pintu, apa yang ingin pembohong besar lakukan untuknya? Kata-kata Richard Bay membuat Winston tertegun sejenak, tetapi dia tidak bereaksi untuk sementara waktu, apa yang dikatakan pembohong besar itu. Setelah bereaksi sebentar, dia tersenyum tipis, Bay tua, jangan katakan itu, dia pembohong besar, apa yang kamu katakan benar-benar tepat. Dia adalah master sihir nomor 1 di Hong Kong, tapi reputasinya di Kyoto adalah sampah bau. Itu dia, kamu berani menyebut dirinya master sihir nomor 1, di depan Tuan Chen, kamu adalah badut yang melompat di atas balok, kata Richard Bay dengan senyum menghina. Meskipun Richard Bay bermaksud menyanjung Dave, itu adalah kebenarannya. Tidak peduli seberapa bagus penyamaran Barnett Yuan, dia masih terlihat oleh Dave secara sekilas. Winston tidak melihat adegan di mana Dave membongkar Barnett Yuan dan yang lainnya, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tersenyum sedikit dan berkata, yang mengatakan, Barnett Yuan mendapatkan reputasi palsu, dia masih memiliki beberapa kemampuan. Pemimpin sekte mencarinya hanya untuk mencarikan dokter untuk putranya. Bukankah itu rumor bahwa putra pemimpin besar telah menjadi orang yang vegetatif? Sekarang dia mengandalkan peralatan untuk menjaga detak jantungnya.
Selama peralatan itu dilepas, orang itu akan segera mati, dan otaknya akan segera mati. Richard Bay berkata dengan beberapa keraguan. Lalu siapa tahu, kuda yang mati adalah dokter kuda yang hidup. Winston tidak berani menebak apa maksud pemimpin itu. Tuan Chen, keterampilan medis Anda brilian. Mengapa Anda tidak pergi dan melihat-lihat? Jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan putra pemimpin hebat ini, akan ada lebih banyak cara bagi Tuan Chen untuk melakukan apapun di Kyoto di masa depan. Pada saat ini, Elias Gu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, untuk dapat berhubungan pemimpin besar seperti itu untuk mendaki suatu hubungan, Dev memang akan jauh lebih nyaman di Kyoto di masa depan. Jika pemimpin besar berbicara, saya khawatir keluarga Qin tidak akan berani mengganggu Dev. Tuan Chen, Anda juga memiliki keterampilan medis. Bahkan jika Winston tahu bahwa Dev adalah seorang kultivator, tidak semua kultivator memiliki keterampilan medis. Saya mengerti sedikit. Dev mengangguk. Winston dan Richard Bay menatap Dev dengan keterkejutan dan kekaguman yang mendalam di mata mereka. Dev baru melihat tekniknya, dan langsung membongkar Barnet Yuan itu. Sekarang dia mengerti teknik medis. Melihat kekuatan Dev, itu jauh di luar imajinasi mereka. Jika itu masalahnya, maka saya akan membawa Tuan Chen ke sana. Jika putra pemimpin besar dapat disembuhkan, itu akan menjadi kesempatan bagi Tuan Chen. Winston berkata dengan penuh semangat. Dev tidak menolak. Dev tahu bahwa perjalanan kultivasinya di masa depan tidak akan mulus, jadi tidak akan berbahaya baginya untuk mendapatkan lebih banyak teman sekarang, belum lagi menjadi pemimpin hebat dalam 6 pintu. Winston membawa Dev langsung ke rumah pemimpin besar itu. Karena kebutuhan keamanan, tidak ada orang lain yang pergi bersama Dev. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bisa masuk sama sekali. Segera, Winston membawa Dev ke halaman. Meskipun dekorasi halaman tidak terlalu mewah, lokasinya sangat menguntungkan. Ada beberapa gedung tinggi di sekitar halaman, dan orang-orang terus berpatroli di sana. Dev meliriknya, dan segera menemukan fitur khusus dari halaman ini, karena halaman sedang dalam proses mengering, dan ki langit dan bumi di sekitarnya semuanya berkumpul menuju halaman, yang dapat menyehatkan tubuh orang. Jelas, pembangunan halaman ini diinstruksikan oleh Master Feng Shui, seolah-olah barisan pengumpul roh dibangun di halaman, tetapi tidak ada susunan pengumpul roh tingkat tinggi yang nyata. Bab 585. Kamu siapa? Saat Dev mengikuti Winston ke gerbang halaman, seorang penjaga bertanya dengan gugup. Halo, saya Winston Zhao, Master Majelis Pelindung Hukum. Saya di sini untuk bertemu pemimpin. Winston bergegas maju dan berkata kepada penjaga di depan pintu. Penjaga itu memandang Winston dengan hati-hati, dan kemudian ekspresinya pulih, ternyata Master Zhao, saya akan melapor terlebih dahulu. Setelah penjaga selesai berbicara, dia langsung pergi ke halaman untuk melapor, sementara Dev dan Winston sedang menunggu di luar. Pada saat ini, di aula halaman, Joseph Zhou dan Barnet Yuan sedang menghadapi seorang pria paruh baya berusia 50-an, dengan tubuh kekar dan wajah karakter Cina. Pria paruh baya itu memiliki penampilan yang bermartabat, bahkan Joseph Zhou, seorang pengusaha kaya di Hong Kong dan Cina, dan Barnet Yuan, ahli sihir pertama di Cina dan Hong Kong, semuanya hormat ketika mereka melihat pria paruh baya ini. Pria paruh baya ini adalah pemimpin dari pasukan pelindung 6 gerbang. Dia telah berpartisipasi dalam perang nyata, dan dia telah membuat prestasi besar dalam pertempuran. Bos Zhou, Tuan Yuan, kali ini saya telah mengirim seseorang untuk mengundang Anda ke sini, maafkan saya telah merepotkan Anda. Pemimpin 6 gerbang Chang berkata kepada dua orang dengan sopan. Pemimpin terlalu sopan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk berbagi kekhawatiran dengan pemimpin. Joseph Zhou tampak tersanjung. Barnet Yuan itu juga buru-buru berkata, pemimpin dapat menggunakan kami akan melakukan yang terbaik untuk berbagi kekhawatiran dan memecahkan masalah pemimpin. Melihat Barnet Yuan mengatakan ini, Charles Chang memiliki sedikit senyum di wajahnya dan berkata, jika Tuan Yuan mengatakan ini, maka saya senang. Anda pasti telah mendengar bahwa saya memiliki seorang putra telah berada di tempat tidur selama lebih dari setahun, saya harap Guru Yuan dapat membantu saya melihat apakah itu dapat disembuhkan. Pemimpin, saya ingin tahu apakah Anda dapat membawa saya untuk melihat situasi Tuan Muda. Barnet Yuan bertanya. Tentu saja, kamu bisa ikut denganku. Charles mengangguk, bangkit dan bersiap untuk membawa Barnet Yuan dan Joseph Zhou ke kamar tidur. Tetapi pada saat ini, seorang penjaga berjalan dengan tergesa-gesa, berjalan ke telinga Charles Chang, dan membisikkan beberapa patah kata.
Setelah mendengar ini, bala bantuan Charles berkata kepada penjaga, biarkan mereka masuk. Setelah berbicara, Charles Chang menatap Barnett Yuan dengan meminta maaf, Tuan Yuan, tiba-tiba seorang tamu datang berkunjung, Anda dapat beristirahat sebentar, saya akan membawa Anda ke sana nanti. Oke, pemimpin silahkan. Barnett Yuan mengangguk lagi dan lagi. Segera, Winston dan Dave dibawa ke aula. Winston mengganggu waktu senggang pemimpin, dan berharap pemimpin tidak akan menyalahkan saya. Setelah Winston melihat Charles Chang, dia buru-buru meminta maaf. Winston, apakah ada sesuatu yang penting untuk ditanyakan padaku? Cepat, ada hal lain yang harus aku lakukan. Melihat Winston datang ke rumahnya untuk mencarinya, Charles berpikir ada sesuatu yang penting. Adapun Dave di samping Winston, Charles bahkan tidak memandangnya, dan menganggap Dave sebagai bawahan Winston. Pada saat ini, ketika Joseph Zhou dan Barnett Yuan melihat bahwa Dave mengikuti Winston, mereka hanya bisa mengerutkan kening. Pemimpin, saya mendengar bahwa Tuan Muda telah berada di tempat tidur selama lebih dari setahun dan dalam keadaan koma, jadi saya secara khusus membawa Tuan Chen untuk melihat keadaan Tuan Muda. Setelah Winston selesai berbicara, dia memandang Dave dan berkata, Tuan Chen, ini pemimpin Chang. Halo, pemimpin Chang. Dave sedikit mengangguk dan mengulurkan tangannya ke arah Charles Chang. Charles Chang tidak bergerak, tetapi memandang Dave dari atas ke bawah, dia sedikit mengernyit. Seorang bocah lelaki berbulu berusia 20-an. Penyakit apa yang bisa dia lihat? Anda harus tahu bahwa Charles Chang telah mengundang hampir semua pakar dan profesor terkenal di bidang media dari dalam dan luar negeri untuk menemukan dokter untuk putranya, tetapi sayangnya mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ini membuatnya memutuskan untuk mengundang Barnett Yuan. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin besar dan master sihir ini pengaruhnya tidak terlalu bagus. Namun, demi putranya, Charles hanya bisa mengalah. Jika dia punya cara lain, dia tidak akan mengirim seseorang untuk mengundang Barnett Yuan. Bersambung.